promotes idolatry. And this is important because this is an issue where Muslims really think they have all other religions, right? They got all other religions in check here. You guys are all the idolaters except us. Now, bukannya orang Islam atau orang Muslim juga menyembah ke Ka'bah yang notabene itu berhala, sebuah bangunan suci. Kenapa umat Islam menyembah Ka'bah? Bukankah menyembah Ka'bah sama dengan menyembah batu? Soal pertanyaan, kenapa Ka'bah dibuat dari batu dan dijadikan kiblat kaum muslimin, sehingga muncul tuduhan seolah-olah umat Islam menyembah batu. Umat Islam kapan dan dimanapun berada, terutama saat munajat kepada Allah, maka selama hati mereka ikhlas untuk mencari Allah, tentu mereka akan mendapatkan Allah. Yang jelas Allah tidak pernah memerintahkan kepada umat Islam untuk menyembah Ka'bah. Sekali lagi, Ka'bah terbuat dari batu, sama sekali tidak disembah oleh umat Islam. Karena itu, kalau ada seorang muslim menyembah Ka'bah dan menjadikan Ka'bah sebagai sesembahannya, demi Allah, si muslim tadi sudah murtad, kafir dan keluar dari agamanya. Karena sebagai muslim, ia harus menghadirkan Allah dalam hati senubarinya. Jadi sekalipun menghadap Ka'bah, dia sesungguhnya hanya menyembah Allah semata, bukan kepada Ka'bah yang terbuat dari batu. Tapi kenapa harus menghadap Ka'bah? Karena Allah memerintahkan umat Islam untuk menghadap ke Ka'bah. Perlu dicatat, karena Allah memerintahkan umat Islam untuk menghadap ke Ka'bah. Sebelum umat Islam menghadap ke Ka'bah, tidak kurang dari 16 bulan umat Islam menghadap ke Baitul Maqdis, yaitu menghadap ke Masjidil Aqsa yang dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Karena perintah Allah untuk menghadap Baitul Maqdis, umat Islam pun menghadap Baitul Maqdis. Tapi 16 bulan kemudian, umat Islam diperintahkan oleh Allah untuk berpindah arah menghadap ke Ka'bah. Kenapa tidak ke tempat lain? Nah, inilah yang perlu diketahui, bahwa di dalam sejarah umat Islam dan para nabi, Ka'bah yang ada saat ini dan yang disaksikan oleh umat manusia seluruh dunia tidak lain adalah suatu tempat yang dulu dibangun oleh bapak para nabi, seorang manusia yang begitu mulia dan dihormati oleh berbagai umat beragama. Beliau adalah Khalilullah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim membangun Ka'bah karena memang diperintahkan oleh Allah, lalu Ka'bah dilestarikan oleh putranya Ismail alaihissalam sehingga zaman Nabi Muhammad SAW. Pada saat Nabi Ibrahim, Ka'bah merupakan suatu tempat yang suci, bersih dari kemusyrikan. Kemudian muncullah orang yang menyimpangkan ajaran Nabi Ibrahim yang hanif. Akhirnya mereka meletakkan berhala-berhala di sekitar Ka'bah. Sampai tiba masanya lahirlah Nabi Muhammad SAW sebagai keturunan dari Ismail alaihissalam untuk mengemban tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, membawa hasil yang mengembirakan, di mana seluruh berhala baik yang ada di dalam Ka'bah maupun di luar Ka'bah, bahkan ada di seluruh kota suci Makkah, berhasil dihancurkan. Sampai kemudian Ka'bah kembali pada kesuciannya dari kemusyrikan, sebagaimana permulaan Ka'bah dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi di sini ada 4 hal untuk memberikan jawaban kepada tuduhan-tuduhan orang kafir, liberal, dan musyrik yang mengatakan bahwasanya kaum muslimin menyembah Ka'bah. Yang pertama adalah Allah Ta'ala memerintahkan kita dalam Al-Quran agar menyembah Rabb dari Ka'bah ini. Jadi bukan Ka'bah sebagai Rabb yang disembah. Yang kedua, kiblat kaum muslimin di awal Islam bukan ke arah Ka'bah, tetapi ke arah Baitul Maqdis di Palestina. Jadi apakah Rabb berganti berpindah tempat? Tentu tidak, kan? Yang ketiga, tidak ada kaum muslimin yang membuat bangunan semisal Ka'bah atau miniatur Ka'bah kemudian ditaruh di masjid untuk disembah atau dibawa kemana-mana untuk disembah. Yang keempat, bahkan orang kafir Quraisy pun tidak menyembah Ka'bah saat itu. Mereka menaruh berhala-berhala mereka di Ka'bah. Demikianlah pembahasan singkat ini. Semoga Allah menjaga kaum muslimin dari tuduhan dan subhat yang orang liberal yang ingin menghancurkan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.